نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami berwasiat kepada semuanya, terutama kepada diri kami pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu dengan bersemangat melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah itu, kita butuh hidayah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Kami akan menyebutkan tingkatan-tingkatan hidayah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hidayah itu bertingkat-tingkat dan berjenis-jenis. Tingkatan pertama adalah hidayah umum. Hidayah umum ini adalah hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua makhluknya, baik itu manusia, hewan-hewanan, dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dari makhluk yang diciptakannya, yang kemudian memberi petunjuk kepada semua makhluknya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat ini disebutkan 4 perkara. Yang pertama, khalaqa, Allah menciptakan. Yang kedua, fasawwa, kemudian Allah menyempurnakan. Yang ketiga, qaddara, Allah menentukan kadar untuk sebab maslahat dalam kehidupan dan aktivitas makhluk. Yang keempat, fahada, Allah memberi petunjuk atau hidayah. Dan memberi petunjuk di sini maksudnya adalah hidayah secara umum. Allah berikan hidayah secara umum kepada manusia, kepada hewan, dan semua makhluk yang diciptakan olehnya. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, tingkatan yang kedua ada yang disebut dengan hidayah bayan wa dalalah. Hidayah berupa penjelasan dan petunjuk. Maksudnya adalah hidayah berupa penjelasan kepada hamba, dan hal ini tidak mengharuskan mendapatkan hidayah yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai tingkatan yang kedua dari hidayah ini di dalam surah Fussilat ayat yang ke-17, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai
kebutaan, yakni kesesatan, daripada petunjuk hidayah. Ini tingkatan yang kedua, hidayah bayan wa dalalah, penjelasan dan petunjuk. Kemudian tingkatan yang ketiga, ahibati fillah rahimakumullah, ada hidayah taufiq dan ilham. Hidayah taufiq dan ilham diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana disebutkan di surah Yunus ayat ke-25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ke Darus Salam, yakni surga. Kampung yang penuh dengan kenikmatan, Darus Salam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus, yakni agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada yang diberi hidayah berupa penjelasan, hidayah bayan atau dalalah, namun belum tentu dia mendapatkan hidayah taufiq atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, yang engkau cintai. Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada tingkatan yang keempat dari jenis-jenis hidayah, yaitu hidayah di akhirat untuk menuju surga atau menuju neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah As-Saffat ayat ke-22 dan 23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang diperintahkan ketika itu, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan juga beserta sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka, menuju jahim. Adapun tentang penghuni surga yang diberi hidayah untuk menuju surga, Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat ke-43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menunjuki kami menuju surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kami. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah pembagian tingkatan hidayah dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kaum muslimin ahibati fillah, hayyakumullah wa barakallahu fikum. Catatan yang perlu diingat adalah tugas kita ketika menasihati, ketika berdakwah, ketika beramar ma'ruf nahi munkar, hanyalah sekadar menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah Yasin ayat ke-17, "Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin." Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, maka tugas setiap utusan atau setiap Rasul Allah hanyalah memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan untuk memberikan hukuman, maka bukanlah tugas para Rasul. Dan jika yang dijelaskan itu diterima, maka itu adalah taufiq, hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika tidak diterima dan yang didakwahi tetap dalam keadaan yang belum mendapat hidayah, tetap di atas kesesatannya, maka Rasul atau utusan Allah tersebut tidak bisa bertindak apa-apa. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Abul Fida juga pernah menjelaskan, yaquluna innama alaina an nuballighakum ma arsalna bihi ilaikum fa idza ata'tum kanat lakumus sa'adah fid dunya wal akhirah wa in lam tujibu fasata'lamuna ghibba dzalika wallahu a'lam. Kata Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala, utusan itu berkata, sesungguhnya kami hanyalah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada kalian. Jika kalian taat, maka kebahagiaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Namun jika kalian tidak mau mengikuti, kalian pun sudah tahu akibat yang buruk di balik itu semua. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Kemudian jamaah rahimakumullah, ingat pula firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 256. Allah menyebutkan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat, saling menasihati tetap ada, saling mengingatkan terus berjalan. Namun tugas kita, tugas khatib, tugas penceramah, tugas da'i, tugas ulama hanyalah sebatas hidayah bayan dan dalalah saja, menjelaskan dan menyampaikan. Sekalipun yang kita dakwahi adalah keluarga dan tetangga kita sendiri, hidayah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada paksaan untuk beragama. Namun siapa saja yang ingin selamat dan bahagia dunia akhirat, maka tentunya dia harus mengejar hidayah di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita berhak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan kunci kebahagiaan, kunci keselamatan hidup dunia akhirat tidak hanya kita menerima hidayah bayan atau penjelasan saja, tetapi kita harus mengejar hidayah taufiq, hidayah ilham, agar kita pun mendapatkan hidayah untuk menuju surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan itu yang kita minta kepada Allah, itu yang kita cari di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan kita meminta kepada Allah belasan kali di dalam salat-salat kita sehari semalam. Kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, beri kami hidayah, beri kami petunjuk kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus. Dan kata para ulama tafsir, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan sunnah hadis Nabi. Jalan yang lurus itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan jalan yang lurus itu adalah Abu Bakar dan Umar. Oleh karenanya, kalau kita ingin benar-benar berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan kebenaran, maka perjuangkanlah agama Islam. Perjuangkanlah Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi yang sahih. Perjuangkanlah dan ikutilah para sahabat Nabi, terkhusus Abu Bakar dan Umar, dan juga para sahabat Nabi yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan itulah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang dhalin yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sisa hidup kita di dunia ini
yang kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan meregang nyawa. Ayo kita maksimalkan untuk betul-betul mengejar hidayah, taufik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidayah itu harus dicari dan dikejar, bukan hanya ditunggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan membahagiakan kita dunia akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma ab'id 'anna virus qarana. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa aqimus salat.